sikap Ketua DPRD Lebak yang acuh terhadap orang RDP dan berjuang. Ratusan massa dari Badak Banten Perjuangan mendesak DPRD Lebak segera memanggil sejumlah pengusaha tambak udang yang diduga lalai dalam administrasi. Desakan tersebut berlangsung disampaikan melalui aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Lebak pada Senin 21 Februari 2022. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan sejumlah tambak udang di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak Banten ini justru menimbulkan kekhawatiran dampak pencemaran lingkungan. Sebab kondisinya berada di sepanjang sepadan pantai selatan. Ketua DPRD Lebak dan unsur pimpinan lainnya untuk menggunakan hak politiknya agar mengawal Pemda untuk menghentikan aktivitas sejumlah tambak udang yang bermasalah hingga seluruh persoalan tuntas. Ketemu dengan rakyat susah. Nanti perlu kita lagi 2024 pas pemilihan. Ingat itu. Etek-etek, bukan ormas kaleng-kaleng. Ketua DPRD Lebak Muhammad Akil Zulfikar mengaku bahwa DPRD Lebak tidak diam dan langsung menindaklanjuti sejumlah aspirasi keluhan masyarakat soal keberadaan tambak udang di kecamatan tersebut. Kontributor Banten Day Maman Jekren yang memantau di lapangan jalannya unjuk rasa tersebut melaporkan kondisi dalam keadaan terkendali. Meskipun pengunjuk rasa dengan aparat sempat terjadi adu dorong. Rekomendasinya bagaimana? Ini akan kita kawal. Kedua, tadi Ketua Dewan sudah bilang bahwa tambak udang bermasalah, sepakat untuk ditutup, sepakat untuk dibongkar. Kita kawal itu ya. Kita kawal itu sepakat. Saya jelaskan yang pertama, DPRD itu tidak anti kritik dan tidak anti evaluasi. Kami menampung dan menerima apa yang disampaikan oleh beberapa perjuangan. Tetapi yang kedua, kita tidak bisa bekerja di dalam tekanan. Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam proses fungsi pengawasan ini harus secara objektif dan sesuai aturan normatif kita lakukan. Jadi bukan karena tekanan. Apa yang disampaikan oleh Badak Banten Perjuangan sebetulnya sudah kita rapat dengan pendapatkan pada tanggal 20 Januari. Surat Badak Banten Perjuangan masuk tanggal 4 Februari. Sehingga saya sampaikan ke Badak Banten Perjuangan bahwa kita sudah melakukan rapat dengan pendapat, tinggal tahapan lanjutannya. Apa tahapan lanjutan itu? Di dalam rapat dengan pendapat ada rekomendasi kepada dinas terkait untuk sebagai sebagai penilaian kita terhadap oknum pengusaha tambak udang yang kita panggil pada saat itu. Nah, 3 minggu kemudian, per hari Minggu ini dan Senin, kebetulan Minggu Senin ini, teman-teman DPRD melakukan sidak evaluasi. Apakah evaluasi kita yang dilaksanakan pada RDP kemarin itu dilaksanakan oleh para pengusaha dan dinas terkait atau tidak? Hari ini teman-teman DPRD melanjutkan proses pengawasan ini, proses perjuangan untuk penertiban oknum-oknum pengusaha tambak udang yang ada di wilayah selatan. Dan hari ini teman-teman DPRD melakukan penyegelan di beberapa tambak udang di wilayah selatan. Salah satunya di wilayah Malingping tadi ya yang disampaikan. Nama perusahaannya saya belum dapat laporan, tapi laporan foto disegel oleh Satpol PP karena kita melakukan sidak bareng Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Itu ada 2 perusahaan. Nanti datanya kami akan sampaikan setelah teman-teman balik dari sini. Karena proses sidak masih berlangsung. Artinya soal tambak udang ini sebetulnya proses perjuangan dan proses penegakan aturannya sudah berlangsung. Sudah kita lakukan gitu kan. Proses pengawasan kita sudah kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa kemudian setback kembali ke RDP. Karena RDP itu kan bagian proses menghimpun informasi, mencari pokok persoalan ini di mana. Jadi memundurkan lagi. Iya, itu seperti kita memundurkan tahapan. Makanya kami bilang ke Badak Banten Perjuangan pada saat itu kami tahapannya lanjutan. Dan hari ini kami buktikan di hari Minggu dan Senin ini DPRD melakukan sidak. Nanti ada rilis resmi hasil sidaknya dari DPRD terkait dengan berapa tambak udang yang ditutup karena masih tidak mengindahkan rekomendasi DPRD
dan berapa yang kemudian masih menjalankan evaluasi hasil dari DPRD. Itu akan kita riliskan nanti.